Hah? Ada apa juga di sana? Kagak ada apa-apa. Kalau mau bandingin sama Twin Tower Petronas ataupun Pavilion KL, lu bandingin sama Bundaran HI atau daerah Monas itu. Lagi pula, Jakarta itu bukan kota tourism. Lu kalau mau pergi tuh ke Bali. Nah, terus lu bandingin sama apa? Langkawi. Jangan bandingin sama Kuala Lumpur, karena udah beda banget. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam seduluran. Oke guys, apa kabar? Semoga kalian sehat sejahtera, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa kalian sukses ya dalam bidang yang kalian usahakan. Oke, hari ini masih lagi kita terkait dengan Intan Nurliana yang datang ke Jakarta dan memberi rate 0 ya per 10. Itu sebenarnya saya tercari-cari juga lah di TikTok. Account beliau, saya tidak pasti account beliau itu masih wujud atau tidak, atau itu account original Intan Nurliana itu ataupun tidak. Itu saya tidak pasti, dan saya mencari juga komentar-komentar daripada netizen Indonesia dan Malaysia ya. Mungkin mereka ingin juga berkomentar dan juga memberi respon ataupun reaksi terkait dengan video Intan Nurliana itu. Jadi yuk guys, kita simak dulu beberapa komentar reaksi daripada netizen Indonesia dan Malaysia. Oke, kita lihat video ini. Gue greget banget, dari kemarin gue pengen bikin VT ini. Nah, jadi ada turis Malaysia ngebandingin Jakarta sama Kuala Lumpur dan dikasih rating sejelek itu. FYI, gue udah tinggal seumur hidup di Jakarta dan gue kuliah di Kuala Lumpur 3,5 tahun. Untuk mbaknya atau siapapun deh turis yang datang ke Jakarta dan pergi ke Warteg dan ke Tamrin City, kalau mau bandingin jangan sama pusat kota kalian. Itu salah. Kecuali kalian mau bandinginnya sama Pudu, Ceras, Bukit Jalil. Hah? Ada apa juga di sana? Kagak ada apa-apa. Kalau mau bandingin sama Twin Tower Petronas ataupun Pavilion KL, lu bandingin sama Bundaran HI atau daerah Monas itu. Lagi pula, Jakarta itu bukan kota tourism. Lu kalau mau pergi tuh ke Bali. Nah, terus lu bandinginnya sama apa? Langkawi. Jangan bandingin sama Kuala Lumpur, karena udah beda banget. Kalau lu ke Jakarta emang pengen liburan aja atau staycation, ya gue saranin lu tinggal di Langham, ya daerah SCBD situ, atau enggak Park Hyatt tuh yang baru dibangun. Kalau bosan omakase di KL, lu bisa cobain omakase di Jakarta karena lebih bervarian dan lebih banyak lagi restorannya dibandingkan di KL, itu gue jamin. Coba juga ke Asta ya, District 8. Nah, di situ mall campuran kayak art gallery. Daerah situ banyak banget kafe-kafe lucu, tempat-tempat dan building-building yang estetik banget. Untuk yang halal atau berhijab saya tidak merekomendasikan ini, tapi untuk turis yang pengen cobain nightlife di Jakarta boleh cobain H Club, W Club atau 80 Proof Ultra karena experience-nya bagus banget dibandingkan Zouk KL atau Trek KL. Untuk turis gue juga saranin ke Peak kalau pengen lihat senja sambil sepedahan atau mungkin nikmatin bir dingin atau kopi, ya bisa banget ke Peak karena banyak banget restoran dan kafe-kafe lucu. Atau kalau mau naik yacht juga bisa ke daerah Pluit deket Pantai Mutiara. Terakhir untuk turis gue saranin cobain pagi sore karena dia tempatnya gede, cabangnya banyak, nyaman banget, servisnya bagus. Terus ya setidaknya itu bisa cobain makanan ciri khas Indonesia. Atau boleh cobain juga seafoodnya Jakarta karena banyak banget yang enak dan menurut gue varian rasanya, penyajiannya lebih bervariasi dan lebih maknyus dibandingkan yang gue makan di KL atau di Malaysia. Di tempat manapun di Malaysia gue cobain, menurut gue seasoning seafood di Indonesia jauh lebih banyak. Nah, kalian bisa cobain juga di Jakarta, nggak usah jauh-jauh ke Bali atau mungkin ke Raja Ampat deh ya. Untuk cobain semua experience itu nggak bisa cuma 10 ringgit kayak beli mixed rice 68 di Pudu atau lok-lok atau roti canai di Mamak. Kalau lo mau nikmatin traditional foodnya, kuliner atau hidden gem Jakarta cukuplah 1.000 ringgit 3 hari. Tapi kalau lo mau nikmatin Langham, Park Hyatt, lo cobain 80 Proof Ultra atau H Club, lo pengen ke Pluit naik yachts, terus lo pengen cobain Peak atau kafe-kafe makanan yang enak di Senopati, ya gue rasa lo harus siapin 3.000 ringgit. Karena juga gue saranin kemana-mana kalau mau enak di Jakarta naiknya Grab, bukan MRT. Oke. Kalau kayak budgetnya Mbak tadi di Jakarta, ke Kuala Lumpur juga sama aja. Saya juga makan mixed rice, lihat biawak lewat, kayak gitu loh. Ngerti gak sih? Janganlah sampai lu bikin konten jadi bikin misu-misu begini antara orang Indonesia sama orang Malaysia. Kita juga senang ke Kuala Lumpur. Kita lihat begitu-begituan, ada ular pinggir jalan di situ, Bukit Jalil saya jalan juga, tak ada masalah, gak ada yang protes, oh Malaysia jelek, tak ada, ya. Jadi jangan sampai kontenmu itu jadi bikin ricuh. Jadi cobalah pikir lagi, dan lain kali kalau bikin konten harus tahu juga konsekuensinya.
kosong. Sekarang warga Indonesia tengah marah sebab sis ni pergi bercuti dekat Jakarta. Tapi dia bagi korang tengok lah, makan kosong daripada 10, tempat 3/10, shopping kosong per 10. Pada pendapat Tuan, ini sebenarnya bukan sebab dia kurang bajet. Dia sebenarnya salah planning, salah tempat untuk dia pergi jalan-jalan dan salah tempat juga untuk dia pergi makan. Sebenarnya dekat Jakarta banyak tempat-tempat menarik. Tapi kalau kita pergi tempat yang kurang menarik dan kita fokus kepada yang tidak menarik, so kita akan jumpa yang macam tu lah. Macam Wan baru-baru ni pergi Kota Kinabalu, memang cantik. Tapi dekat KK tetap juga ada sampah. Tetap ada juga tikus lalu lalang dekat kedai-kedai tu. Lagi-lagi dekat lorong-lorong gelap tu. Tetap juga ada kafe-kafe yang cantik. Kalau kita cari tempat yang cantik, kita akan jumpa. Dia sebenarnya terpulang dengan diri kita lah. Tujuan kita tu sebenarnya nak pergi mana. Lihat guys, di sini banyak betul mobil-mobil besar. Kalau di Indonesia jarang pula mobil-mobil besar. Di sini di samping aja mobil-mobil besar. Astaga besarnya itu gedungnya guys. Besar betul gedungnya itu guys. Astaga guys, ada mobil di dalam TV. Ih, kagetnya aku tuh nah guys. Ada mobil di dalam TV, ngerinya. Muah. Dan aku juga baru tahu kalau ada kereta api di atas jalan guys. Astaga guys, aku baru tahu di Malaysia ada sungainya juga guys. Kukira tidak ada guys. Astaga guys, ini pertama kalinya aku lihat gedung tapi dia ada pohon-pohon di dalam kamarnya guys. Nah nyangkanya aku pada di Malaysia ada menara besar betul guys. 2 lagi kembar guys. Di tempatmu apa namanya guys? Kalau di tempatku namanya menara guys. Di tempat kalian apa namanya guys? Lihat guys di belakangku guys besarnya. Astaga guys, aku baru tahu juga kalau di Malaysia di gedungnya ada layar-layarnya kayak gitu kayak di TV-TV guys. Ternyata ada gedung di dalam TV guys. Ini dia Papiliong guys. Di tempatmu apa namanya guys? Sebenarnya pengen komen sih dari kakak-kakak yang habis liburan ke Jakarta ya kak, yang ratingnya 0 dari 10. Sedih sih, maksudnya kayak anjir Jakarta di rating 0 gitu kan. Padahal dia nggak tahu kalau misalnya Jakarta tuh bagus banget nggak sih, sekeren itu Jakarta menurut gue ya. And then gue tuh nggak mau komen tentang negara dia gitu loh, kayak kalau misalnya gue komen tentang negara dia kayak berarti gue sama aja kayak dia gitu loh. Tapi gue tuh gatel pengen ngomen karena gue tahun kemarin tuh sampai 7 kali ke KL gitu loh. Kayaknya kayak gue tahu gitu loh, maksudnya ada buruknya juga di sana gitu, nggak sebagus itu gitu. Gue kesana karena kayak ada yang gue suka aja gitu, makanya gue bolak-balik ke sana gitu. And then kayak dia rating 0 sampai 10 sih banget gitu loh. Kayak Jakarta kotor, terus makanannya ada ulet, and then like dia ke mallnya jelek gitu. Hello kakak, lu bawa budget berapa ke Jakarta sampai lu rating kayak gitu gitu loh. Jakarta tuh kayak ketika lu nggak dapet service berarti lu harus pay more gitu loh. Berarti ketika lu nggak dapet good service berarti lu nggak ada budget. Oke, gitu kan. Lu ke Tamrin City, ya udah, emang penampakan Tamrin City seperti itu. Ketika lu mau melihat mall yang bagus, lu ke Plaza Indonesia, ke Grand Indonesia lah minimal gitu kan, atau ke Senayan City atau ke Plaza Senayan gitu loh, yang kayak mall-mall high-end gitu loh. Kalau lu ke Tamrin tapi ekspektasi lu tuh tinggi, itu nggak nyambung, saya nggak nyambung gitu. Nah soal makanan, lu makan di warteg gitu, terus lu berekspektasi kayak lu makanan kayak di restoran gitu loh. Ya nggak bisa kak, nggak bisa gitu. Ketika lu mau makan enak, mau dapat ambience yang bagus, lu harus pay more. Di Jakarta lu bisa ke PI, itu ada restoran-restoran yang enak dengan good ambience gitu kan. Ketika lu mau lihat pemandangan Jakarta malam yang begitu indah, lu harus ke rooftop tuh. Banyak tuh rooftop di Jakarta bagus-bagus. Itu lo kayak healing di sana lu bisa gitu loh. Tapi lu harus pay more gitu. Iya sih, lu gak ada budget jadi lu gak dapet good service di Jakarta gitu kan. And then apalagi kotor. Mohon maaf, kalau lu ke daerah-daerah kayak daerah-daerah Jakarta Pusat ataupun Jakarta Selatan yang emang bukan di pinggirannya, itu nggak kotor say. Karena lu yang di pinggir-pinggirannya, karena nggak kecukupan budget lu, jadi lu kayak
melihatnya ya begitu kotor gitu. Makanya lu kalau mau dapat lingkungan yang bersih, lu nginepnya di Kempinski kek, di Ritz Carlton kek, Marriott kek, atau Hotel Mulia, atau Fairmont gitu kan. Itu nggak ada kotor-kotornya, say gitu loh, maksudnya ya nggak usah 5 star or 6 star lah gitu kan. Asik, tiba di Kuala Lumpur. Saatnya gue mempraktekkan bahasa Melayu gue yang gue pelajarin dari Upin Ipin. Kira-kira pada ngerti gak ya? Tanya jalan. Tuh ada satu. Sorry, English. Walah, gara-gara pendatang banyak dari Bangladesh, India gitu-gitu, mereka nggak bisa apa bahasa Melayu. Yaudah deh, coba tanya Cinci di situ. Kali aja ditolongan. Sorry, I tak boleh cakap Melayu. Can you just speak English? I would prefer that. Waduh, aneh ya. Mungkin mereka turis kali ya. Coba gue telepon temen gue yang orang Malaysia. Halo? Hai, sudah tiba ke Malaysia. Have you arrived? Yes, exactly. I'm now in Kuala Lumpur, but nobody speaks Melayu. Why? Nobody speaks Melayu? Are they all tourists? No, they aren't. Indeed, in Malaysia, not everybody can speak our language because, we are integrated, but we really respect our original value. That's why maybe Indonesians should learn better English too. Like, yes, I agree with you, but a lot of Indonesian who are descendant of Chinese people, Indian, or even Arab, they fluently speak Indonesian, Really? Do they speak Indonesian? Oh, I'm impressed. Yeah, but for this Indonesian, Kalau diikutkan banyak lagi lah di TikTok dan juga di channel-channel YouTube yang membicarakan terkait dengan Intan Nurliana ini. Jadi apapun kita di Nusantara, Malaysia dan juga Indonesia ini, kita punya hampir persamaan itu cukup banyak, budayanya, persamaan dari segi percakapannya, daripada segi warna kulit dan lain-lain juga. Itu hampir-hampir sama dan seharusnya sepatutnya kita Indonesia dan Malaysia ini saling hormat menghormati dan kita tetap bangga dengan negara masing-masing. Saya bangga dengan negara Malaysia, kalian bangga dengan negara kalian Indonesia. Itu pasti punya ada kelebihan, pasti punya ada kekurangan juga. Sama-sama kita ada kelebihan dan kekurangan, tapi yang paling pentingnya adalah lebih baik kita saling lengkap melengkapi. Di mana-mana kekurangan yang ada itu jangan kita menghujat, menghina seperti apa yang dilakukan oleh Intan Nurliana ini. Mungkin niatnya yang sudah awal-awal yang tidak baik itu menyebabkan dia jadi begitu. Kalau niat yang baik, walau dimanapun dia kunjungi, dia tetap mempamerkan yang baik-baik dan yang cantik-cantik. Tetapi kalau sudah niat yang tidak baik, ketika mengunjungi tempat yang cantik, tempat yang baik juga dia akan mengatakan tidak baik. Jadi begitulah kita ini guys, manusia itu. Oke, apapun, semoga ini menjadi pengajaran dan pembelajaran kepada kita semua untuk saling hormat menghormati dan pergi kemanapun kita harus menghormati negara orang lain dan kita menutupi segala kekurangan yang ada kalau boleh, dan kita ceritakan yang baik-baik. Yang kekurangan itu kita simpan untuk jadikan pengajaran kepada kehidupan kita pula. Gitu guys. Oke. Saya ingat itu saja. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah guys. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.